That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slickback. Pimp named Slickback. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzanda Eka Dianita dengan NBI 14823000089. Dan teman saya Muhammad Husi Tamrin, NBI 14823071. Saya Maria Febrianti Alining Bambuat dengan NBI 14823000063. Saya Nindya Sandi Pradana dengan NBI 1482300-100. akan mempresentasikan tentang remastering Linux Ubuntu versi 23.04 menggunakan tools VirtualBox. Pertama-tama kita buka VirtualBox, kemudian kita membuat file untuk nama mesin kita, yaitu ham Linux Ubuntu EAS. Sebenarnya namanya itu opsional aja ya teman-teman. Terus kemudian kita buka file, kita bikin file kosong, aku beri nama, kita masukkan ke dalam sistem operasi. Nah, kita menggunakan ham ES semester 1. Terus untuk image ISO-nya kita pilih file ISO yang sudah kita download, Linux Ubuntu versi 23.04. Nah, kita pilih ini. Nah, untuk penginstalan kita klik lewati installing yang tidak didampingi ya. Untuk prosesor kita pilih 2. Ini. Kemudian untuk ukuran disknya kita pilih 20 GB ya teman-teman. Kemudian kita klik lanjut. Nah, ini ringkasan dari nama mesin kita sama ukuran mesin-mesin kita. Nah, ini ringkasannya ya teman-teman. Ini nama mesinnya ham Linux Ubuntu EAS. Ini nama-nama mesinnya ya. Ini ringkasan mesin-mesin kita. Nah, ini memori dasarnya tadi 2048 sama prosesornya 2, terus ukuran disknya 20 GB. Nih. Kemudian kita klik selesai. Nah, setelah itu kita klik mulai ya teman-teman. Ini hasil dari nama mesin kita sama ukur-ukurannya tadi. Setelah itu kita klik mulai. Kita tunggu sampai ini menghidupkan VM-nya sampai selesai. Nah, ini installing VirtualBox Linux Ubuntu-nya ya. Sebenarnya bisa kita klik enter buat melewati ini. Tapi ini saya coba untuk menunggu saja. Kita tunggu sampai keluar tulisan Ubuntu ya teman-teman. Nah, ini mesinnya jalan. Nah, ini udah mulai mau installing, mau memasang Linux Ubuntu versi 23.04 ya. Di sini kita akan atur isi mesin dari Linux Ubuntu versi 23.04. Nah, ini untuk preparing untuk pengaturan mesin. Kemudian kita pilih bahasa. Nah, untuk ini kita pilih install Ubuntu ya, karena kita mau install Linux Ubuntu versi 23.04. Nah, ini untuk ini kita pilih English US.
Kemudian kita next aja ya. Sebenarnya ada banyak English yang lainnya, tapi kita pakai yang English US saja. Nah, ini untuk koneksinya kita klik yang use where connection. Nah, kemudian untuk application and updates-nya kita pilih normal installation. Karena kalau kita pakai yang minimal installation nanti hasil downloadnya seperti nggak maksimal. Nah, ini untuk ready to install-nya, device sama partition-nya udah normal, sama udah langsung gini ya. Untuk partitionnya kita pakai slice. Nah, untuk negaranya, untuk kotanya kita pakai kota Jakarta aja. Kemudian ini ada memasukkan nama mesin kita pakai ham EAS. Kemudian masukkan password. Ini optional aja passwordnya, terserah kalian. Ini aku menggunakan itu passwordnya. Setelah membuat password baru, pastikan require my password to login-nya udah checklist ya teman-teman. Untuk ini kita pilih terserah opsional untuk tampilan warna light atau dark. Kemudian kita next. Nah, ini install Ubuntu-nya. Setelah itu akan dilanjutkan sama teman saya Husni. Oke, di sini saya dan teman-teman saya menginstal Genome Shell extension. Pertama-tama kita buka terminal ya, terus kita klik sudo apt install Genome Switch. Setelah diketik Genome Switch, kita enter, terus muncul script-scriptnya install ini, terus kita menunggu lagi. Tunggu ya guys ya, agak lama prosesnya. Kedua, kita ketik ya sudo apt bentar, masih ngebug ya teman-teman. Yang kedua, kita ketik sudo apt install Genome Shell extension. Setelah itu, setelah ketik Genome Shell extension, kita klik enter ya. Kalau sudah seperti awal tadi, setelah mengetik, terus masih berlanjut ya teman-teman, menunggu lagi. Karena prosesnya agak lama, mohon maaf ya. Ketiga, kita klik sudo apt install Genome Shell, sudo apt install Genome Shell extension manager. Oke. Extension manager. Terus setelah itu kita klik Y teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Nah, setelah itu kita masuk ke Firefox. Nanti kita bakal menginstal tema macOS melalui extensions yang sudah kita download. Nah, setelah itu kita cari user themes. Nah, setelah itu kita klik install yang paling atas. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke Mozilla Firefox untuk mencari
genome, bentar salah ketik, genome times macOS sesuai dengan tema kita. Nah itu kita ketik GD34 yang paling atas ya. Ini akan muncul white shoe. Bentar. Nah kita klik bin file. Nah itu akan muncul lecture, nanti itu mengubah warna text bar. Sebelum menginstal Watcher GTK 3/4, kita open file terlebih dahulu untuk membuat folder baru yang akan kita beri nama Temps. Beri nama Temps, lalu ya, kita klik download Watcher. Hasil download Watcher tersebut akan masuk ke file download yang kemudian bisa kita ekstrak. Setelah itu kita copy file Watcher tersebut dan paste di dalam folder Temps yang sudah dibuat tadi. Oke. Nah, setelah paste, kita buka Quick untuk mengubah pengaturan dari bar. Buka Quick. Kita klik appearance, lalu klik default di sebelah kanan pada bagian shell, lalu kita pilih Watcher Like. Selanjutnya kita tekan klik appearance lagi pada pengaturan untuk melihat pilihan style dan background. Ya kan? Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Untuk backgroundnya bebas. Report, kita masuk ke Ubuntu desktop. Kita coba ganti posisi taskbarnya dengan klik position on screen. Nah, di sini kalau mau taskbarnya di bawah kita bisa klik bottom. Kalau mau di samping kita bisa klik left. Nah, pada bagian ini kita klik yang di samping aja. Nah. Kemudian di sini kita akan install Blur MyShell ya teman-teman. Kita klik dulu Blur MyShell, terus kita masuk pada Mozilla. Tunggu dulu ya teman-teman. Terus kita login ke Genome Extension. Sampai masuknya. Kita klik dulu, terus kita search. Kemudian kita cari yang namanya Magic Lamp ya teman-teman. Sebentar, kita klik dulu. Magic Lamp ini gunanya untuk tema seperti Jelly saat kita buka tutup software ya teman-teman. Selanjutnya kita klik CP Paste Like Magic Lamp efek ya. Oke. Terus kita klik open install ya teman-teman. Seperti ini ya tampilannya. Kita tunggu, sabar, masih menginstal. Prosesnya agak lama ya. Takutnya juga ada bug juga ya guys ya. Sorry ya teman-teman. Oke, tunggu teman-teman ya.
Setelah install kita coba klik terminal ya untuk melihat fitur Magic Lamp. Oke, kalau sudah install ada terminal, kita lihat banyak banget ya teman-teman fitur-fitur dari Magic Lamp. Oke, kita tunggu. Ada bug dikit-dikit ya teman-teman ya. Sorry. Nah. Oke ya guys ya. Kita tunggu. Maaf ya guys ya, agak nge-lag. Setelah itu kita download Visual Studio Code untuk melakukan pembelajaran dari aplikasi di Linux ya teman-teman. Ini kita menggunakan Visual Studio Code saja buat belajar coding. Kita bikin HTML. Sebentar ya teman-teman, ini kita coba cari Python ternyata lemot. Jadi kita gunakan Visual Studio Code aja. Sebentar ya teman-teman, kita tunggu sampai selesai. Nah ini kita masuk ke dalam Visual Studio Code-nya. Maaf ya ini sedikit burem. Nah, kita bikin indeks HTML karena kita mau bikin HTML. Nah di dalam ini tuh ketika kita klik tab, semua rumus sudah keluar karena kita udah ketik indeks HTML ya. Jadi rumus HTML-nya udah keluar semua. Nah kita coba bikin HTML. Kita bikin kalimatnya testing Visual Studio Code ya teman-teman. H1 itu heading, itu merupakan rumus buat melakukan size dari tulisan testing Visual Studio Code. Kita gunakan H1 saja. H1 itu paling kecil ya teman-teman. Ada yang lebih besar tuh H6, heading 6. Ketika menggunakan H1 itu kita harus menggunakan di penutupnya ada slice ya. Setiap penutup juga. Misal kita bikin button, kita juga menggunakan slice buat di akhiran button buat penutup. Setiap penutup dan kurung kita gunakan slice. Contohnya pada title juga ini kita menggunakan slice buat penutupnya. Kita bikin var result dokumen. Kita ketik button add event listen. Itu kalau kita ketik huruf depannya saja udah keluar ya teman-teman, karena ini sudah mengetahui kita mau bikin apa. Kita ketik result benar HTML. Nah ini saya masukkan kalimat Y berhasil karena tugas kita udah mau berhasil. Jadi kita masukkan kalimat Y berhasil. Kita menggunakan H1 ya, jangan lupa untuk penutupan H1 kita gunakan buka kurung slice H1 tutup kurung. Kita menggunakan tipe bold ya nanti teman-teman, biar apa, font tulisannya lebih tebal, style tulisannya jadi lebih tebal. Kita coba di atas dulu untuk mencari font sama size-nya. Kita menggunakan 50 pixel untuk
size, dan fontnya kita pilih yang bold. Nah, ini untuk tebal di tulisan kita nanti, yang bagian tulisan Y berhasil. Selanjutnya kita open buat running hasil dari coding kita ya teman-teman. Kita buka di open in browser. Kita coba buka di open in browser. Nah, ini setelah itu kita install dulu ya buat jalanin hasil coding kita. Nah, ini sudah keluar testing Visual Studio Code. Ini tadi di sini ada tulisan testing Visual Studio Code dengan menggunakan H1. Ya, berhasilnya lebih tebal karena kita menggunakan font bold. Seperti itu. Untuk memperjelas kalau ini bikinan dari kelompok kami, maka saya akan menggunakan contoh nama saya saja ya teman-teman. Ini biar lebih jelas kalau ini bikinan kita semua. Bentar ya, ini aku tulis akhirnya Marzanda selesai menggunakan heading 1 dan bold, jadi nanti tulisannya jadi 1 sama Y berhasil. Sebentar. Nah, ini kita ada tulisannya Y akhirnya berhasil dan Marzanda selesai. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan sangat berterima kasih pada teman-teman saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slick back. No, slick back. That's what